Waalaikumsalam, Bu. Untuk memulai pelajaran hari ini yang akan dipimpin oleh Saudara Aini. Silakan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim iftah lana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih anak-anak sudah berdoa untuk memulai pelajaran hari ini. Untuk memulai pelajaran, mari absen dulu teman-teman. Nur Aini, Hadira, Bu. Leli, Hadira, Bu. Evi, Hadira, Bu. Salsa, Hadira, Bu. Citra, Hadira, Bu. Fitri. Lagi sakit, Bu. Mari kita doakan teman kita yang sedang sakit. Al-Fatihah dalam hati, mulai. Amin. Terima kasih untuk hadiah Al-Fatihahnya. Semoga teman yang sedang sakit disegerakan sembuh dari penyakitnya. Amin. Dan dapat mengikuti pelajaran di kelas ini seperti biasanya. Amin. Baik teman-teman, mari kita memulai pelajaran dengan membuka LKS halaman 38. Sudah ketemu belum anak-anak? Udah, Bu. Nah, mari kita mulai membahas tentang pelajaran akidah akhlak yang akan membahas tentang mengamati ayat tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai seorang muslim itu kan perwujudan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah itu harus ditunjukkan dalam bentuk harus berpegang teguh pada kitab-kitab Allah dan Al-Quran. Dan beriman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan petunjuk bagi kita agar manusia itu tidak tersesat dari jalan yang tidak benar. Ya, setiap muslim itu harus mengimani adanya kitab-kitab Allah. Di antaranya kitab-kitab Allah itu ada 4. Ada apa aja? Yang pertama, Kitab Taurat. yang kedua, Kitab Injil. yang ketiga, Kitab Zabur. yang keempat terakhir, Kitab Al-Quran. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Sedangkan kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. dan kitab Injil. Isa. Sedangkan kitab Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab suci tersebut membuat ajaran prinsip yang sama tentang keesaan Allah, dalam kurungnya tauhid, ya, dan berfungsi sebagai pedoman hidup. Di sini ada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya
Dan mereka yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat, itu hidupnya pasti akan terjamin dari kesesatan. Maksudnya dia bakalan hidupnya itu tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak benar. Paham tidak anak-anak? Paham. Terus di sini ada yang ingin mengajukan pertanyaan tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Saya, Bu. Nah, silahkan maju. Sini. Saya mau nanya, Iya, nanya apa? Bu, bagaimana kita tidak tersesat ke jalan yang salah? Bagaimana cara kita agar tidak tersesat ke jalan yang salah? Caranya adalah kita mentaati atau beriman kepada kitab-kitab Allah dan Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran itu adalah petunjuk bagi semua umat muslim yang ada di dunia ini, karena semua pelajaran hidup itu terdapat pada Al-Quran. Contohnya itu misalkan gini, kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di situ juga terdapat dalam Al-Quran kan. Nah, contohnya itu misalkan gini, ada teman yang baik, ada teman yang buruk. Nah, kita tinggal milih tuh mau pergaulan yang sesat atau pergaulan yang benar kayak gitu kan. Contohnya itu kalau misalkan kita beriman kepada kitab-kitab Allah dan Al-Qur'annya, nah kita itu pasti tahu mana yang salah, mana yang benar. Pasti kita akan memilih jalan yang benar gitu kan. Sudah jelas belum? Silakan duduk kembali. Mungkin cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri pertemuan kali ini, dan Ibu akan menyimpulkan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan Al-Quran itu adalah kita sebagai seorang umat muslim itu dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga itu kita mempunyai sifat yang takut gitu, takut terhadap siksaan Allah nanti di akhirat kayak gitu. Jadi teman-teman sendiri juga pasti tahulah mana yang benar, mana yang salah, yang harus kita ikutin untuk pergaulan itu tuh. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.